Halo adik-adik, hai, apa kabar? Kakak selalu berdoa adik-adik sehat selalu. Dan kakak yakin pada minggu hari ini adik-adik pasti luar biasa. Nah, sekarang hari ini kita bertemu kembali dalam Bia Online RPD. Minggu kali ini kita memasuki minggu biasa yang ke-19. Pada minggu kali ini, tema kita adalah Yesus, roti hidup yang kekal. Dan bacaan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Nah adik-adik, pasti adik-adik penasaran kan? Kenapa Yesus merupakan roti hidup yang kekal? Roti hidup itu apa sih Kak? Supaya adik-adik mengerti dan memahami tema kita hari ini, tetap ikuti Bia Online ini dari awal sampai dengan akhir nanti ya. Namun, sebelum kita melanjutkan Bia Online kita, seperti biasa, kita akan selalu mengawalinya dengan berdoa. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita letakkan tangan di dada, kita pejamkan mata, kita mulai untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau boleh berkenan menyertai kami, memberikan kami berkat kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti Bia Online pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Bapa, bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, dan bukalah mata kami untuk memperhatikan, untuk fokus, untuk mendengarkan firman-Mu, dan menyimpannya dan menggunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Bapa, agar firman-Mu menguatkan kami untuk terus rajin dalam Bia Online di minggu-minggu selanjutnya. Bapa, kiranya Engkau berkati kami selama pandemi ini, agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami, memberikan kesehatan bagi kami semua. Doa ini ya Bapa, kami sampaikan lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa.
setelah membukanya dengan doa. Nah, sekarang saatnya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama Kak Desi. Oke adik-adik, saatnya kini kita mau memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan 2 lagu, yaitu yang pertama, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Dan yang kedua, Mengikut Yesus itulah keputusanku. Semangat ya! Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak gentar, ku tak gentar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Selamanya, selamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, sekarang waktunya kita ke bacaan.
Adik-adik bisa siapkan Alkitab terlebih dahulu. Kalau sudah disiapkan, adik-adik buka Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Mari kita baca bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke renungan yang dibawakan oleh Bu Helen. Kita ketemu lagi, anak-anak yang terkasih, dalam Biak Online pagi ini. Anak-anak sudah mendengarkan sabda Tuhan tentang apa ya anak-anak? Ada yang ingat tentang apa sabda Tuhan hari ini? Yesus mengatakan apa? Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Bacaan diambil dari Injil karangan Yohanes ya. Anak-anak tadi sudah mendengarkan ya, dibaca oleh kakak pembina. Nah sekarang Bunda mau menjelaskan tentang apa isi dari bacaan sabda Tuhan yang anak-anak sudah dengar. Bunda berharap anak-anak hari ini semuanya sehat ya, bersama dengan papa mama, saudara-saudaranya, dan anak-anak semua sudah ada di depan TV atau di depan HP, apapun yang anak-anak gunakan sebagai alat komunikasi untuk mengikuti Biak Online ini. Wah, luar biasa, anak-anak masih tetap rajin ya mengikuti Biak Online dari RPD. Ini anak-anak luar biasa, mencintai sabda Tuhan dan ajaran-ajarannya. Ya, anak-anak, tadi anak-anak sudah membaca sabda Tuhan. Yesus mengatakan apa ya? Akulah roti hidup. Nah, anak-anak kan tahu apa itu roti. Roti itu terbuat dari apa ya? Dan sekarang banyak sekali roti itu dengan berbagai rasa. Dicampur coklat, keju, misis, apa saja. Nah, roti itu terbuat dari gandum. Supaya roti itu jadi empuk, roti itu harus diberi pengembang ya, pengembang, diberi gula, diberi sedikit garam, mungkin diberi telur, supaya roti itu bisa mengembang. Anak-anak suka makan roti ya? Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita belajar dari Yesus mengatakan, "Aku ini roti." Roti yang bagaimana ya? Roti hidup. Loh,
Kalau kita makan roti kan sesudah itu kan masuk di dalam tubuh kita mungkin menjadi sehat, tapi roti itu kan juga akan keluar dalam kotoran. Nah, terus kok Yesus mengatakan Yesus itu roti? Ya, anak-anak, mengapa Yesus itu mengatakan dirinya roti? Karena Yesus itu mau tinggal dalam diri kita. Yesus itu menggambarkan tubuhnya itu seperti roti. Roti yang kita makan supaya kita menjadi kenyang. Tetapi Yesus mengatakan apa? Aku ini roti hidup. Bukan hanya sebatas kita kenyang, tapi juga roti hidup. Tubuh Kristus sendiri, Yesus Kristus itu sendiri membuat kita ini hidup. Ya, membuat kita ini hidup. Oke anak-anak, tadi dalam bacaan itu kita mendengarkan orang-orang itu meminta kepada Yesus karena mereka juga mengalami nenek moyang mereka juga makan roti yang diberikan oleh Tuhan kepada nenek moyang itu di padang gurun itu namanya mana. Roti itu disebut mana, artinya apa ya? Anak-anak tahu arti dari kata mana itu? Artinya apakah itu? Itu ya. Jadi mana itu artinya apakah itu? Tetapi sayang ya anak-anak, roti mana yang diberikan oleh Tuhan, anak-anak ya, mana itu bukan sudah dalam bentuk roti yang anak-anak makan sekarang ini, tidak. Mana itu sejenis biji-bijian yang kecil ya. Jadi seperti biji ketumbar kecil itu ya. Dan biji itu harus diolah. Nah, sesudah diolah itulah bisa dibuat jadi roti. Jadi mana itu bukan Tuhan jatuhkan roti dari langit, bukan. Tapi Tuhan memberikan biji-bijian itu kepada manusia, kepada bangsa Israel, supaya mereka mengolahnya dan membuatnya menjadi makanan, membuat roti, membuatnya menjadi makanan pokok ya. Nah, roti itu yang diterima oleh orang Israel itu lama-lama mereka juga menjadi bosan ya. Menjadi bosan. Masa kami makan roti tok, masa tidak pakai lauk ya. Nah, Tuhan Yesus juga memberi mereka lauk. Apa itu lauknya? Burung puyuh. Nah, burung puyuh. Dan burung puyuh itu jatuh setiap sore hari di perkemahan bangsa Israel. Wah, Tuhan itu luar biasa baiknya anak-anak ya. Tuhan tidak memberi hanya roti saja, makanan pokok saja, tapi juga Tuhan memberikan lauk pauk kepada mereka. Nah, anak-anak, bangsa Israel pada zaman Yesus itu, mereka juga mengatakan, loh, ini kan anaknya Maria dengan Yusuf. Kok berani-beraninya dia mengatakan apa? Akulah roti yang turun dari surga. Loh, kok Yesus itu roti yang turun dari surga? Bayangan mereka itu mana yang di padang gurun itu. Tapi kenapa Yesus datang dan mengatakan, aku ini roti yang dari surga? Orang Yahudi heran, loh kok bisa? Yesus itu kan manusia, dia bukan roti. Dari surga lagi, padahal dia itu kan anaknya Yusuf dengan Maria. Kok bisa? Yesus itu mengatakan kok turun dari surga. Bagaimana itu dapat terjadi? Yesus kok turun dari surga? Mereka terus ngomel, tidak percaya pada Yesus dengan kata-kata Yesus, akulah roti hidup yang turun dari surga. Maka Yesus katakan apa kepada mereka anak-anak? Kalian bisa baca dalam kitab suci itu ayat 48 ya. Coba anak-anak lihat kitab sucinya.
Jangan hanya mendengarkan Bunda mengajar ya, tapi anak-anak juga lihat, baca dalam kitab suci. Ayat 43 itu Yesus mengatakan apa kepada mereka? Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Apakah itu hanya kata-kata Yesus saja? Tidak. Ini sudah diwartakan oleh para nabi sebelum Yesus itu datang. Jadi jangan bersungut. Ayo. Kalian semua yang percaya itu ditarik oleh Tuhan. Nah, anak-anak ini juga sangat bahagia bersama orang tuanya. Kita ini ditarik oleh Bapa. Kita ini dipilih oleh Allah Bapa untuk menjadi apa? Untuk menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, ya. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah hanya percaya sia-sia? Tidak. Tuhan Yesus menjanjikan di situ apa? Mereka yang mengikuti aku, ya, mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman ini. Nah, supaya kita itu bisa bangkit pada akhir zaman, bagaimana caranya? Apakah hanya mendengarkan ajaran Yesus saja? Tidak. Harus makan roti kehidupan. Harus makan tubuh Kristus, ya anak-anak. Apakah kita terus motong tubuh Kristus itu terus kita bagi-bagi? Tidak. Nanti kalau anak-anak komuni pertama akan dijelaskan semuanya itu, ya. Yesus ini mengatakan apa? Mari datang kepada Yesus, makan roti hidup itu, makan tubuh Kristus itu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar kata-kata Yesus itu sendiri. Yesus itu roti hidup yang kekal. Orang makan supaya kenyang. Maka Yesus juga pun memberi dirinya supaya kita makan tubuh Kristus. Kok bisa ya? Bisa anak-anak. Tubuh Kristus yang satu itu, ya tubuh Kristus yang satu itu harus dipecah-pecah. Bagaimana tubuh Kristus yang satu itu dipecah-pecah? Ya, lewat sengsara Yesus, lewat kematian Yesus. Tubuhnya itu hancur dipecah-pecah. Nah, dari situlah Yesus itu masuk ke dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Maka pengorbanan Yesus Kristus disalib, ya. Pengorbanan Kristus disalib dengan sukarela. Yesus itu tidak dipaksa untuk mati, tidak. Yesus itu dengan sukarela, dengan senang hati, dengan ikhlas mati, sengsara, mati dan bangkit. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan anak-anak, papa dan mama, semua yang percaya kepadanya. Diselamatkan dari apa ya anak-anak? Diselamatkan dari perbudakan dosa. Apakah hanya diselamatkan saja? Tidak. Diselamatkan dengan diberi makanan jaminan, yaitu hidup kekal, ya anak-anak, hidup kekal. Nah, supaya kita bisa hidup kekal, apa toh pemberian Tuhan kepada kita supaya kita bisa hidup kekal? Maka Tuhan memberikan tubuhnya. Tuhan membagi-bagi tubuhnya itu kepada setiap orang yang percaya. Maka anak-anak, manusia itu supaya hidup butuh makanan, ya. Makanan itu ada dua, makanan jasmani untuk tubuh kita, tetapi makanan rohani untuk jiwa kita.
Nah, kita ini pengikut Kristus itu bukan hanya jasmani saja, tapi kita juga mengikuti Kristus itu juga rohani kita. Nah, tubuh Kristus yang sudah mulia itu kita bisa terima dalam perayaan Ekaristi. Kita bisa terima dalam perayaan Ekaristi. Nah, anak-anak yang sekarang akan duduk di kelas 4, pada waktunya nanti kalian akan ikut pembinaan untuk menerima tubuh Kristus. Nah, anak-anakku yang terkasih, Yesus memberikan jaminan bagi kita semua. Bahkan Tuhan Yesus itu memberikan wasiat kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tubuh dan darah Kristus itu adalah jiwa serta kealahan Yesus. Untuk apa? Agar semua orang yang menerimanya menikmati hidup penuh berkat di dunia ini dan menikmati kehidupan kekal di surga. Nah, anak-anakku, mari kita rindu untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Dalam Ekaristi Tuhan Yesus itu mengatakan apa? Inilah tubuhku yang diberikan padamu. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Jadi kalau kita menerima hosti tubuh Kristus, berarti kita menerima Kristus sendiri. Kristus itu hadir di dalam diri kita. Yesus itu roti hidup. Artinya, Yesus adalah pokok kehidupan bagi kita. Dengan makan daging Kristus, akibatnya apa? Kita harus mengisi diri kita ini, mengisi hati kita, mengisi pikiran kita, mengisi angan-angan kita, mengisi perasaan kita, dan apa saja yang kita miliki itu harus diisi dengan kekuatan Kristus sendiri. Nah, anak-anak, oleh karena itu anak-anak kan disebut pengikut Kristus. Artinya Kristus itu hidup. Apakah hanya hidup? Tidak. Kristus itu juga bekerja, mendorong, membantu, memampukan anak-anak untuk hidup seperti Kristus sendiri. Maka anak-anak, jangan bosan-bosan datang kepada Kristus. Jangan bosan-bosan datang kepada Kristus dan menyambut Kristus itu secara rohani di dalam hatimu. Lewat cara apa ya anak-anak? Dengan berdoa. Dengan berdoa. Dengan mendengarkan sabdanya. Dengan mendengarkan nasihat orang tua. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka kalau anak-anak berusaha terus-menerus seperti itu, rajin mengikuti biak, maka Yesus juga akan hadir di dalam hati anak-anak sebagai roti kehidupan yang memberikan kehidupan. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukacita, kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera di dunia sekarang ini dan sampai nanti kita mati menghadap Tuhan dan masuk dalam kebahagiaan kekal di surga. Nah, anak-anak, jadi itulah maknanya Yesus itu roti hidup yang kekal. Jadi Yesus selalu datang untuk memberi tubuhnya kepada kita supaya kita senantiasa memperoleh kehidupan bersama dengan Yesus. Yesus tidak akan pernah
meninggalkan anak-anak. Yesus selalu datang dan mengingatkan anak-anak untuk bersatu dengan Yesus. Ya, oke. Sampai hari ini pembelajaran kita pagi ini sudah selesai anak-anak. Dan yang perlu kalian hayati, selalu rindu bersatu dengan Kristus, selalu rindu menerima Yesus sebagai roti hidup yang kekal. Apakah sekarang anak-anak harus menerima komuni dulu? Tidak. Anak-anak juga bisa menerima Yesus sebagai roti kehidupan kekal dengan mendengarkan sabdanya, meyakininya, dan melakukannya. Tema kita hari ini coba anak-anak renungkan dan hayati dengan baik ya. Yesus roti hidup yang kekal. Terima kasih anak-anak. Tuhan berkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Untuk aktivitas kita pada hari Minggu ini, kita akan membuat hiasan Yesus roti hidup. Pertama-tama, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, kertas buffalo atau karton atau apapun kertas yang kalian punya di rumah. Lalu kertas lagi. Nah, ini boleh jadi satu ataupun berbeda. Ini Kak Nana sengaja pilih berbeda agar warnanya berbeda juga. Seperti ini ya. Oke, lalu yang kedua, siapkan gunting dan juga lem. Tapi karena Kak Nana tidak punya lem, di sini boleh diganti dengan double tip. Oke, lalu jangan lupa kalian siapkan pengaitnya, karena kita nanti akan membuat gantungan seperti itu ya. Jadi kalian harus ada tali atau karet atau pengait lainnya. Di sini Kak Nana memakai kawat. Lalu kalian juga bisa menyiapkan pensil warna dan juga krayon untuk menghias hiasan kalian nanti. Oke, pertama-tama kita akan membuat pola roti. Pola rotinya ya. Nih, karena Kak Nana sudah punya pola roti, jadi Kak Nana langsung menggunting. Jangan lupa kalian boleh meminta bantuan mama, papa, kakak ya. Nah, setelah kalian membuat yang satu ini, kalian membuat lagi versi yang kecilnya. Nah, jadi nanti kalau disatukan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, Kak Nana, tapi aku warna kertasnya putih semua. Nggak apa-apa, yang satunya nanti bisa diwarnai. Oke? Nah, setelah kalian gunting, membentuk pola roti, kalian satukan. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Kak Nana akan mengguntingnya, maksudnya Kak Nana akan mengelem ya. Kak Nana akan ngelem. Untuk menjadikan ini satu. Oke, kita tempelkan. Nah, setelah kalian tempelkan, jangan lupa diberi tulisan seperti yang Kak Nana sudah beri. Nah, Yesus roti hidup. Nah, seperti ini ya, Yesus roti hidup. Setelah kalian tempelkan, lalu juga sudah kalian beri tulisan, sekarang waktunya kita memberi pengait karena akan digantung nantinya. Nah, untuk ini kalian boleh ya minta tolong mama, papa yang ada di rumah. Oke. Jadilah hiasan gantungan
Yesus Roti Hidup. Lalu kalian boleh gantungkan ini, mau di tembok, mau di lemari. Ini karena Kak Nana punya ya, di sini Kak Nana akan gantungkan di sini. Seperti ini nanti ya. Nah, jangan lupa kalian nanti foto bersama aktivitasnya lalu kirimkan ke kakak-kakak Biak. Oke? Boleh ke Kak Desi, ke Kak Elia, Kak Ririn, ataupun Kak Nana juga. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Halo adik-adik, saatnya kita 2 jari, 2 menit ajaran iman. Adik-adik, pertanyaan 2 jari pada hari ini adalah, apa yang terjadi pada saat perjamuan terakhir? Kira-kira apa ya yang terjadi pada saat perjamuan terakhir? Adik-adik ada yang tahu nggak ya? Ya, jadi pada saat perjamuan terakhir, Tuhan Yesus membasuh kaki para murid-muridnya dan menetapkan imamat perjanjian baru dan juga Ekaristi Kudus selama perjamuan Paskah. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus melakukan itu semua? Ya, Tuhan Yesus melakukan itu semua sebagai peringatan akan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah oke, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa yang terjadi pada saat perjamuan terakhir? Pintar. Oke adik-adik, sekian 2 jari pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak terasa kita sudah di penghujung Biak online pada minggu hari ini. Bagaimana adik-adik biaknya? Seru kan? Adik-adik sudah mengerti apa itu Yesus sebagai roti hidup. Pasti adik-adik sudah paham kan dari renungan yang dibawakan Bunda Helen? Pasti adik-adik juga sudah bersuka cita karena sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan satu lagi yang paling seru adalah adik-adik telah beraktivitas. Selain kita dapat menambah keterampilan kita pada biak ini, kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Nah, sekarang sebelum kita menutup biak, kita tentu saja mengakhirinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam biak online pada minggu hari ini. Kini kami mengerti bagaimana Yesus Kristus Putramu itu sebagai roti hidup. Kini kami dapat bersuka cita. Kami dapat melakukan aktivitas. Dan yang terutama Bapa, kami dapat menjawab sapaan Yesus Kristus Putramu yang setiap hari selalu menyapa kami anak-anak-Mu ini. Bapa, kini kami akan mengakhiri biak online pada hari ini. Berkatilah kami, agar iman kami terus bertumbuh, walaupun kami tidak pernah bertatap muka secara langsung, secara offline, dan bertemu secara langsung bersama kakak-kakak pembina biak. Biarkanlah kami terus menyapa sapaan Yesus Kristus Putramu. Bapa, berkatilah teman-teman yang belum bisa mengikuti biak online. Berkatilah kakak-kakak pembina biak agar mereka terus mengembangkan konten-konten kreatif untuk pengembangan iman kami pula. Ya Bapa, berkatilah agar pandemi ini cepat berlalu.
kami sangat merindukan untuk berkumpul bersama teman-teman, untuk berkumpul bersama kakak pembina BIA, dan yang terutama kami merindukan untuk datang ke gereja dan misa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu secara langsung di gereja. Akhirnya ya Bapa, doa-doa ini kami panjatkan lewat perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Maria, Ratu pencinta damai, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mau mengikuti BIA online pada pagi hari ini. Dan kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang setiap minggunya tidak pernah absen, mau menjawab sapaan-sapaan Tuhan Yesus untuk mengikuti BIA online, untuk bertumbuh dalam iman. Kakak harap kita akan terus berkumpul, kita akan terus menyapa, walaupun hanya via online atau via Zoom. Nah, akhirnya kakak sampaikan, semoga adik-adik selalu sehat, adik-adik selalu penuh sukacita, dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah! Tuhan memberkati.